Halo, apa kabar Wong Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 15 Maret 2023. Sajian utama hari ini antara lain, warga terjebak banjir dievakuasi. Desa Sidorahayu krisis listrik dan air bersih. Dan jangan lewatkan laksan kuah susu, menu menyehatkan untuk berbuka puasa. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Tim Basarnas Kota Lubuk Linggau mengevakuasi warga korban banjir yang melanda di 3 desa di Kecamatan Muara Kelingi, Musirawas. Evakuasi dilakukan mengingat ketinggian banjir terus meningkat. Tim Basarnas Kota Lubuk Linggau mengevakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di 3 desa, yakni Desa Binjai, Desa Pulau Panggung, dan Desa Kecamatan Muara Kelingi. Sejauh ini Basarnas telah membantu evakuasi anak-anak hingga orang dewasa menggunakan perahu karet. Tim Basarnas juga memberikan pertolongan kepada korban banjir yang terjebak di dalam rumah. Proses evakuasi saat ini masih terus dilakukan tim rescue guna mengantisipasi dampak ketinggian air yang hingga saat ini belum juga surut. Diperkirakan ketinggian air saat ini di Desa Muara Kelingi mencapai 2 meter. Kepala Basarnas Palembang Heri Marantika menyatakan pemerintah daerah telah membuka posko korban bencana. Kami informasikan juga saat ini memang pemerintah daerah telah membuat posko kebencanaan di mana juga ada Basarnas di dalamnya. Jadi melaporkan bahwa ada 3 kecamatan yang memang terdampak. Nah, 3 kecamatan inilah menjadi fokus kita untuk Basarnas dalam hal ini bersama SAR gabungan lainnya mengevakuasi jiwa manusia ataupun mengevakuasi masyarakat yang terdampak di 3 kecamatan itu. Banjir yang melanda 3 desa di Kabupaten Musirawas ini disebabkan meluapnya Sungai Muara Kelingi yang tak mampu menampung curah hujan tinggi. Dari Musirawas, Aprian Sakarim, iNews melaporkan. Dan pemirsa, pasca diterjang banjir bandang, Desa Sidorahayu, Kecamatan Buai Pemaca, Oku Selatan saat ini mengalami krisis listrik dan air bersih. Mereka berharap bantuan pemulihan jaringan listrik dan suplai air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pasca diterjang banjir bandang, akses menuju Desa Sidorahayu, Kecamatan Buai Pemaca, Oku Selatan cukup memprihatinkan. Jalan tanah merah penuh tanjakan terjal dan turunan, disertai jalan licin akibat guyuran hujan setiap hari. Kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah menyalurkan bantuan ke Desa Sidorahayu. Saat ini warga Desa Sidorahayu mengalami krisis listrik dan air bersih. Saat malam kondisi desa gelap gulita. Kepala Desa Sidorahayu, Syafruddin menyatakan, saat dilanda banjir bandang pada Kamis lalu, air sungai cukup tinggi hingga 3 meter, menyapu bersih seluruh rumah warga dan perkebunan. Banjir merusak turbin penyuplai listrik dan seluruh pipa air beserta mesin penyedot air milik warga lenyap terbawa banjir. Setidaknya 3 rumah hanyut terbawa arus banjir, 10 rumah rusak parah, 11 jembatan gantung dan masjid juga rusak, serta ratusan hektar areal perkebunan tergerus banjir. Banjir bandang juga menyebabkan pipanisasi air bersih milik seluruh warga yang sumber dari sungai habis terbawa arus banjir hingga masyarakat Desa Sidorahayu mengalami krisis air bersih. Alhamdulillah terjadi bencana banjir ini mulai Kamis pagi. Kami selalu standby di sini. Ada obat-obatan dikirim dari Puskes, dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah udah nyampai, udah kami bagikan. Semua masyarakat yang terdampak di sini, alhamdulillah sudah semua kami periksa, alhamdulillah insya Allah. Dinas Kesehatan Oku Selatan terus memantau perkembangan kesehatan warga dan menyiapkan pos kesehatan. Tinggi mungkin, nah sampai yang lebih mengerikan itu jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, itu terjadi lagi banjir bandang. Nah ternyata keadaan sudah sangat mengerikan. Jadi jembatan penghubung antara dusun 6 ke dusun 8, 9, 10, 11, 12 ini contoh terputuskan dan kemudian salah satu ini adalah penunjang perekonomian masyarakat.
Tidak hanya banjir bandang yang melanda Desa Sidorahayu, Kecamatan Buai Pemaca, Oku Selatan, ratusan titik longsoran tanah juga terjadi menyebabkan akses jalan tertutup bahkan sulit dilalui roda 2. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Menjelang Ramadan, Bulog Oku mengadakan bazar sembako murah kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau guna mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sembako murah ini pun diserbu warga. Antusias warga dalam mengantri sejumlah sembako murah, yaitu minyak goreng di halaman kantor Mapolres Kota Lubuk Linggau pada Senin sore. Puluhan warga ini rela harus mengantri menunggu berjam-jam sambil menggendong anaknya demi untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga cukup murah. Untuk satu kupon yang dibagikan dapat ditukarkan dengan minyak goreng sebanyak 2 liter dengan membayar uang Rp28.000. Ketua RT Waterfang Arwan menyatakan, dengan adanya program sembako murah yang disalurkan pemerintah sangat membantu warga. Masyarakat sangat senang. Dengan adanya bantuan murah ini, kenala masuk bulan Rua ini, masyarakat kayaknya antusias untuk mengambil bantuan ini. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menyatakan pasar murah ini dilakukan kerjasama Bulog dan Polres Lubuk Linggau untuk menekan kelangkaan minyak goreng. Pasar murah ini dilakukan kerjasama antara Bulog dan Polres Lubuk Linggau, di mana minyak kita yang selama ini langka di pasaran, kebetulan Bulog dapat kiriman dari Bulog Palembang sebanyak 20.000 liter, ya, merek minyak kita. Sejauh ini Bulog sudah menyediakan 20.000 liter minyak goreng untuk dibagikan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau yang kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasaran. Dari Lubuk Linggau, Apriansa Karim, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia OKU dan Himpunan Tani Milenial Sumsel menggelar diskusi untuk menghasilkan petani milenial yang mandiri, inovatif, dan berjiwa entrepreneurship. Kegiatan ini diikuti ratusan petani di OKU. Bertempat di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu, ratusan petani mengikuti Millennial Palm Oil Discussion Forum Batch 2 sekaligus sosialisasi pencegahan karhutlah. Kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Ogan Komering Ulu serta Himpunan Tani Milenial Sumsel ini dengan tema membentuk petani yang mandiri, inovatif, dan berjiwa entrepreneurship. Kegiatan ini selain dihadiri petani di OKU, juga didukung Gubernur Sumsel Hermanderu dan Ketua HITMI Sumsel, Ratu Teni Leriva Hermanderu, dan dihadiri anggota DPRD Sumsel, Yeni Elita. Jadi kami di sini bersama dengan Himpunan Tani Milenial Sumsel mengadakan pelatihan workshop tentang pupuk. Karena pupuk ini kami perhatikan menjadi salah satu yang paling penting dalam pertanian kan, sehingga kami perlukan diadakannya pelatihan pupuk di tiap kabupaten. Jadi awalnya di OKU dulu, nanti kemudian di kabupaten lain. Pemerintah Kabupaten Oku menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan kaum milenial Oku guna mendukung program pemerintah. Kami menyambut baik adanya kegiatan dari HITMI dengan KTI ini kan tentang diskusi milenial ini. Mudah-mudahan apa yang mereka gagas ini bisa diterima dan bisa diterapkan oleh para petani milenial yang ada di Kabupaten Oku. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Perkebunan Sumsel dan pemerintah Provinsi Sumsel juga sangat mendukung program petani milenial sehingga bisa memberi edukasi terhadap petani sejalan dengan program Sumsel Mandiri Pangan. Dengan adanya kaum milenial ini kan perpanjangan tangan dalam arti yang luas. Yang pertama, bagaimana adik-adik kami di HITMI ini, di para milenial ini dapat membantu menghidupkan kembali, dapat membantu memperkuat kembali daripada kegiatan pertanian yang ada di daerah masing-masing. Di akhir kegiatan, para petani juga diberi bantuan dan diharapkan ilmu yang didapat pada diskusi ini bisa diaplikasikan para petani. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Oku Selatan menahan Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup setempat. Keduanya ditahan atas dugaan pemotongan anggaran bahan bakar minyak angkutan sampah periode 2019-2021. Kejari Oku Selatan secara resmi melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Selatan Usman Safari dan bendaharanya Haris. Keduanya ditahan atas kasus pemotongan dana anggaran BBM angkutan sampah tahun 2018-2021.
Kasipitsus Kejari Oku Selatan Julia Rahman menyatakan tim penyidik secara resmi melakukan penahanan terhadap kedua tersangka Usman Safari dan Haris. Hasil pemeriksaan kedua tersangka terbukti melakukan penyimpangan atas kegiatan pengelolaan anggaran pada bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2021. Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan surat penahanan nomor PIN 325-RT.6.1/02/2003 tertanggal 9 Maret 2023 yang berinisial US selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan inisial AIS selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kasih Intel Kejari Oku Selatan Aci Jaya Saputra menyatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian jumlah kerugian negara yang dilakukan kedua tersangka atas penyelewengan dana BBM untuk angkutan persampahan tersebut. Kerugiannya nanti kita sampaikan lagi juga nanti kepada rekan-rekannya nanti ya. Belum diketahui ini berarti Pak ya? Belum. Karena ini masalah pemotongan karena di sini kita lapis di pasal pasal 12 sub F-nya gitu. Kedua tersangka diancam pidana 20 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seperti apa laksan kuah susu menu menyehatkan untuk berbuka puasa? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputaran News Sumsel. Pemirsa, Satreskrim Polres Oku berhasil menangkap pelaku arisan bodong di Batu Raja. Dian Rizky Purnamasari serta suaminya Roni Berliando ditangkap di tempat berbeda. Polisi berhasil menangkap Dian Rizky Purnama, pelaku arisan bodong yang merugikan ratusan ibu-ibu muda di Batu Raja Oku. Dian ditangkap setelah suaminya terlebih dahulu ditangkap di Jawa Barat. Sementara Dian bersembunyi dari kejaran korbannya di Martapura, Oku Timur. Polisi menyatakan pelaku melancarkan aksinya dengan modus menjanjikan keuntungan lebih terhadap korban. Hasil dari keterangan korban, uang yang telah diambil pelaku mencapai 6 miliar rupiah. Sementara pengakuan korban hanya berkisar 3 miliar rupiah. Awalnya beberapa korban diberikan uang berlipat, namun setelah banyak korban yang ikut, pelaku mulai melancarkan aksinya untuk menipu korban. Ya Bu, berapa kerugiannya? 15 juta. 15 juta? Berapa ini harapan kita ke depan Bu? Untuk Semoga duit itu balik Pak karena aku belum nyicip nyan kata dia yang cak duit duit telang itu. Dan mana nyicip aku baru melok nian Pak. Sementara pelaku mengaku kabur lantaran takut diamuk massa. Lelang arisan berapa banyak? Kurang lebih 100-an. Kurang lebih 100-an ya dari Dian. Kemarin kenapa sampai berlari itu?
menghindari amukan massa, Pak. Kapolres Oku AKBP Arif Harsono menyatakan masih memeriksa kedua pelaku pasangan suami istri untuk mengungkap adanya korban lain dari bisnis arisan bodong yang dikelola pelaku. Penjualan arisan kepada halayak umum yang diposting melalui Facebook maupun dari story WA. Nah, kemudian yang bersangkutan ini menawarkan arisan untuk dijual, ya, atau menawarkan atau menjual arisan, yang mana arisan sendiri itu adalah fiktif. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp167 juta, emas sebanyak 12 suku, 1 mobil serta buku tabungan. Pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polres Lubuk Linggau menangkap 3 orang oknum LSM. Mereka terjaring operasi tangkap tangan saat melakukan pemerasan kepada guru kepala sekolah. Inilah suasana di TKP saat anggota Satreskrim Macan Lubuk Linggau melakukan penangkapan kepada 3 oknum LSM saat terjaring operasi tangkap tangan melakukan pemerasan kepada seorang kepala SMK Negeri 7 Kota Lubuk Linggau. Ketiganya ditangkap di sebuah kafe di Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Sabtu kemarin. Dalam penangkapan di lokasi, polisi mengamankan barang bukti uang tunai yang diperas 3 pelaku dari tangan korban senilai Rp1,5 juta. Selanjutnya pelaku pemerasan digelandang petugas ke Polres Lubuk Linggau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan di kantor polisi diketahui ketiga oknum LSM ini bernama Febrianto, Suandi, dan Dedi Wijaya, warga Kota Prabu Mulih. Dari tangan ketiga tersangka, polisi mengamankan barang bukti uang tunai Rp1,5 juta dan 1 unit mobil milik pelaku berikut baju seragam LSM yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban. Modus yang dilancarkan pelaku ingin bertemu kepala sekolah dengan alasan meminta bantuan uang bensin Rp1,5 juta. Pertama kali kamu minta berapa juta? 1,5 juta, Pak. 1,5 juta atau 20 juta? 1,5 juta, Pak. Kan kamu pertama minta 20 juta, disepakati 5 juta. Ya. Dalam catatan polisi, ketiga pelaku sering melakukan pemerasan kepada kepala sekolah di wilayah Ogan Ilir, Pali, dan Lubuk Linggau dengan modus meneror kepala sekolah. Jika korban tidak memberikan uang, akan dilaporkan ke Polda Sumsel. 3 oknum LSM ini, dia melakukan pemerasan, menguntungkan diri sendiri dengan cara menakut-nakutin, meneror, mengintimidasi kepala sekolah, dengan adanya kasus bos segala macam. Nah, kalau tidak dikasih sesuatu akan dilaporkan ke Polda maupun Kejaksaan. Atas perbuatannya, ketiga oknum LSM ini dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Aprian Sakarim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Laksan, makanan khas Palembang yang satu ini hadir dengan inovasi baru dengan kuah susu. Rasa dari turunan pempek ini menjadi creamy dan semakin gurih. Inovasi ini laris manis dipesan warga dan cocok sebagai menu untuk menyambut bulan Ramadan. Laksan biasa dibuat dari santan untuk kuahnya, berbeda dengan yang ada di kedai Inge 88 Palembang. Untuk menciptakan rasa yang berbeda dan lebih nikmat, Laksan hadir dengan inovasi baru berkuah susu. Cara membuat kudapan khas Palembang yang satu ini sama seperti Laksan pada umumnya. Menyiapkan ikan giling, sagu, air, dan aduk sampai semua bahan menyatu. Lalu adonan dibentuk gepeng panjang dan direbus hingga matang. Selanjutnya kuah Laksan susu ini dibutuhkan bawang putih, bawang merah, jahe, dan laos yang dihaluskan. Tumis bumbu dan masukkan air, tambahkan kaldu jamur, gula, garam secukupnya. Tunggu hingga mendidih. Barulah susu evaporasi dicampur ke dalamnya. Terakhir, irisan laksan dimasukkan ke dalam kuah dan dimasak dengan api kecil hingga matang. Laksan kuah susu pun siap dihidangkan dengan taburan daun kucai dan bawang goreng sebagai ciri khasnya. Pembuatnya mengaku laksan susu yang sudah dibuat selama 2 bulan lebih mendapat respon positif dari masyarakat. Terlihat dari penjualan laksan susu yang habis sampai 100 hingga 150 porsi per hari dengan menghabiskan 3 kg ikan tenggiri dan gabus.
Ia optimis penjualannya semakin meningkat selama bulan suci Ramadan. Kalau laksan susu ini dia rasanya lebih gurih. Kalau santan kan gurih, tapi dia lebih berminyak. Kalau susu dia lebih gurih dan lebih enak rasanya. Rasanya gimana tuh? Dia tetap terasa, kalau dari cabenya tetap pedas, gurihnya, manisnya semua dapat karena dari evaporasi susu itu keluar aromanya. Menurut pelanggan, rasa laksan kuah susu terasa lebih creamy dan gurih dari laksan biasanya. Untuk harganya pun tak membuat kantong bolong, dibanderol Rp25.000 per porsinya. Kalau harganya worth it sesuai dengan rasa masakannya, enak. Yang ngebedain sama laksan pada umumnya apa sih? Kuahnya. Kuahnya kan tadi dari susu, jadi rendah kolesterol kalau menurut saya. Selain bisa langsung ke kedai Inge 88 di Jalan Nias, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, laksan kuah susu ini juga dapat dibeli secara online. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.